Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan tutorial kelas. Pada kesempatan kali ini, aku, Aini, dan dua rekan aku, Bella dan Nita, akan mencoba menjelaskan mengenai soal-soal dari mata kuliah Quantitative Method untuk ICT khususnya. Nah, materi-materi yang akan dibahas ini merupakan materi-materi yang diajarkan pada saat sebelum UAS. Oke, jadi langsung aja ke question number one. Di sini itu kita katanya harus disuruh mencari rute terpendek dari jalur-jalur ini. Nah, di sini itu titik awalnya itu ada di not 1 dan tujuannya itu ada di not 5. Nah, di sini kita harus mencari cara gimana caranya dari 1 ke 5 ini bisa kita lewati dengan jarak yang terpendek. Nah, kita mulai dari not 1 dulu nih. Dari not 1 itu kan dia ada 3 cabang. Bisa ke not 2, bisa ke not 3, dan bisa ke not 4. Tapi di antara 3 rute ini, kita harus cari total jaraknya itu yang kecil. Nah, coba kita lihat dari not 1 ke 2 dulu. Jaraknya itu kan 4. Kalau dari 1 ke 3, jaraknya 2. Kalau dari 1 ke 4, jaraknya 6. Nah, dari 4, 2, dan 6 ini, angka yang terkecil itu kan 2. Berarti dia itu dari not 1 itu ke not 3. Jalur pertamanya ini. Terus, dari 3, itu kan ada 3 cabang nih. Bisa ke not 2, bisa ke not 4, dan bisa ke not 5. Dengan jarak 3 ke 2 itu 7, 3 ke 4 itu 1, dan 3 ke 5 ke 5 itu jaraknya 5. Nah, di sini jarak terpendek itu kan 1 nih. Berarti dari 3 itu dia ke 4. Berarti dari 3 ke 4. Nah, dari 4 bisa langsung ke 5. Jaraknya adalah 3. Udah didapat, berarti rute terpendeknya itu adalah 1, 3, 4, 5. Terus kita totalin jarak-jaraknya. 1 ke 3 itu 2. Terus dari 3 ke 4, 1. Ditambah 4 ke 5 itu 3. Berarti total jaraknya itu adalah 6. Nah, ini kunci jawabannya. Sekarang lanjut ke soal nomor 2. Di sini itu diketahui ya data-data dalam bentuk tabel. Di sini Thomson Lambert itu punya 3 alternatif, yaitu construct a large plan, construct a small plan, atau do nothing. Dan dihadapkan dengan kedua keadaan pasar, yaitu favorable market atau unfavorable market. Nah, maksudnya di sini adalah ketika Thomson Lambert ini construct a large plan dan keadaan marketnya itu sedang bagus atau favorable market, dia akan mendapatkan keuntungan sebesar $200,000. Nah, tapi ketika dia construct a large plan, ketika keadaan pasar sedang buruk atau unfavorable market, berarti si Thomson Lambert ini akan mendapatkan kerugian sebesar $180,000. Nah, kira-kira seperti itu. Di sini tentang tabel keputusan ya, disuruh mencari yang A, maximax and maximum decision. Terus yang B ada criterion of realism decision and equally likely decision dengan alpha diketahui 0,8. Dan yang C adalah minimax regret. Langsung aja ke pembahasan soal yang A, yaitu maximax dan maximum decision. Nah, untuk yang maximax dan maximum decision ini, kan tadi di tabel aslinya cuma batas ini kan. Nih, yang kanan ini nggak ada. Nah, kita buat nih, yang maximum in a row dan minimum in a row.
Maksimum in a row itu kita lihat dari kondisi dua pasar, yaitu favorable market dan unfavorable market. Kita cari nilainya yang terbesar, berarti antara 200.000 dan min 180.000 yang terbesar adalah 200.000, makanya di sini adalah 200.000. Lalu yang construct a small plan, kita cari juga yang terbesar. Di sini favorable marketnya ada 100.000 dan unfavorable marketnya ada min 20.000. Berarti yang terbesar adalah 100.000. Makanya di sini adalah 100.000. Terus kalau yang do nothing itu kan sama-sama 0, berarti di sini tetap 0. Lanjut ke minimum in a row-nya. Nah, kalau minimum in a row itu adalah keterbalikan dari maksimum in a row, berarti kita cari yang nilainya minimum. Berarti antara 200.000 dan min 180.000, yang kecil kan min 180.000. Makanya di sini kita tulis min 180.000. Nah, begitu pula di sini min 20.000 dan 0 itu. Terus untuk menentukan maksimax dan maksiminnya, di sini katanya maksimax itu adalah nilai maksimum dari tabel maksimum. Berarti nilai yang terbesar pada tabel maksimum. Nah, nilai terbesar pada tabel maksimum itu adalah 200. Maka kesimpulan yang pertama itu, yang ini, dengan menggunakan kriteria maksimax, maka keputusan yang diambil adalah construct a large plan. Kemudian, untuk yang maksimin, katanya adalah nilai maksimum pada tabel minimum. Berarti mencari nilai terbesar pada tabel minimum. Nilai terbesarnya adalah 0 kan? Maka kesimpulannya adalah dengan menggunakan kriteria maksimin, maka keputusan yang diambil adalah do nothing. Lanjut ke soal yang B, yaitu criterion of realism decision dan equally likely decision dengan alfanya 0,8. Sorry, ini 0,8 ya guys. 0,8. Oke, nah kayak yang tadi kita harus bikin tabel baru nih. Tapi kali ini tabel barunya itu adalah criterion of realism dan row average. Nah, untuk mencari nilai di tabel criterion of realism itu ada rumusnya. Nah, rumusnya itu adalah yang ini. CR sama dengan alpha dikali nilai maksimum ditambah ditambah 1 min alpha dikali nilai minimum. Nah, karena di sini ada 3 alternatif, berarti ada 3 nilai criterion of realism dong, yaitu construct a large plan, construct a small plan, dan do nothing. Nah, yang pertama kita cari adalah construct a large plan dulu. Pakai rumus yang tadi, alpanya 0,8 dikali nilai maksimum construct a large plan-nya itu adalah 200, yang ini, ditambah 1 dikurang alpha, 0,8 alfanya dikali nilai minimum. Nilai minimumnya adalah min 180.000. Nah, ketika dijumlah, dapatlah hasilnya itu adalah 124.000. Terus, kita lanjut lagi ke construct small plan. Rumusnya masih sama, 0,8 dikali, nah nilai maksimumnya beda nih, karena di construct small plan-nya, itu nilai maksimumnya adalah 100 gitu, bukan yang min 20.000. Jadi 0,8 dikali 100.000 ditambah 1 dikurang 0,8 dikali min 20.000, yaitu nilai minimumnya. Dapatlah hasilnya itu 76.000. Terus untuk yang do nothing, karena dia 0 semua nilainya, tentu hasil akhirnya itu bakal 0. Nah, udah tuh kita udah dapat hasilnya, kita masukin ke tabel criterion of realism. Nah, untuk mengisi nilai yang row average, kita cari nilai rata-ratanya berapa gitu. Nah, yang pertama itu construct a large plan-nya, berarti rata-rata yang construct a large plan, berarti yaitu 200.000 ditambah min 180.000 dibagi 2. Nih, 200.000 ditambah min 180.000
80.000 dibagi 2, hasilnya dapat 10.000. Construct a small plan-nya caranya sama, didapat hasil 20.000 dan do nothing dapat hasilnya adalah 0. Nah, angka-angka ini kita masukkan ke tabel row average. Terus baru kita bisa bikin kesimpulan dengan memperhatikan ini. Criterion of realism itu adalah nilai maksimum dari tabel criterion of realism. Nah, jadi dari tabel ini nih, criterion of realism, kita cari yang nilainya maksimum atau nilainya paling besar. Nah, di sini nilainya paling besar kan 124.000 nih. Berarti kesimpulan yang pertama adalah dengan menggunakan kriteria criterion of realism, maka keputusan yang diambil adalah construct a large plan. Terus, yang equally likely itu didapat dari nilai maksimum pada tabel row average. Nah, sekarang kita perhatikan tabel row average nih. Ini nih, kita cari nilai maksimumnya atau nilai yang terbesar. Di sini nilai terbesarnya adalah 40.000. Maka kesimpulan yang kedua adalah dengan menggunakan kriteria dengan menggunakan kriteria equally likely decision, maka keputusan yang diambil adalah construct a small plan. Kalau tadi yang criterion of realism kan 124.000, dia itu ada di large plan, makanya kesimpulannya itu adalah construct a large plan. Nah, kalau equally likely itu kan 40.000, itu ada di construct a small plan, makanya keputusannya itu adalah membangun perusahaan kecil atau construct a small plan gitu. Lanjut, untuk soal yang C yaitu mencari minimax regret. Nah, di sini kita membuat tabel yang baru dengan nilai-nilai yang baru gitu. Nah, cara mencarinya itu pertama ini nih. Nilai maksimum di tabel favorable market dikurangi dengan setiap nilai yang ada pada tabel favorable market. Jadi, pada tabel soal itu kan ada nilainya, tiap tabel ini kan ada nilai-nilainya kan. Nah, dari nilai-nilai tersebut, kita cari nilai maksimumnya. Nah, kalau yang di favorable market, ini nih, nilai yang terbesarnya itu adalah 200.000. Jadi, makanya kita pilih sebagai angka yang mengurangi, itu adalah 200.000 gitu. Awalnya itu, pada tabel awalnya itu kan nilai-nilainya ini kan ada 200.000, 100.000, dan 0. Nah, di antara 200.000, 100.000, dan 0 ini, angka mana nih yang terbesar gitu. Karena angka terbesarnya adalah 200.000, makanya 200.000 dikurangin 200.000, 200.000 dikurangin 100.000, dan 200.000 dikurangin 0. Pokoknya cari angka yang terbesar dan kurangin dengan setiap nilai pada tabel soal, gitu aja. Terus untuk unfavorable market tetap aja. Di unfavorable market ini, angka terbesar atau nilai maksimumnya adalah 0. Makanya 0 ini di awal sebagai dia yang mengurangi dengan nilai-nilai pada tabel yang ada di soal. Jadi 0 dikurang min 180.000, 0 dikurang min 20.000, dan 0 dikurang 0. Nah, dapat tuh hasilnya ke tabel yang sebelah kanan ini. Ini nilai-nilai dari hasil pengurangan itu. Terus kalau udah dapat, kita bikin tabel maksimum in a row. Nah, maksimum in a row itu adalah nilai maksimum di tiap barisnya gitu. Yang construct a large plan, misal, dia kan nilainya 0 sama 180.000, berarti yang masuk pada tabel maksimum in a row itu adalah 180.000 karena nilainya yang terbesar tuh. Terus untuk yang construct small plan itu nilai terbesarnya adalah 100.000, makanya di sini 100.000. Dan yang do nothing itu yang terbesar adalah 200.000, makanya di sini adalah 200.000. Nah, katanya untuk mencari minimax regret itu adalah nilai minimum dari tabel maksimum in a row.
Berarti kita cari nilai yang terkecil dari tabel maksimum in row ini. Nah, nilai terkecilnya itu kan 100.000 ya. Yang paling kecil pokoknya di antara 180.000 dan 200. 100.000 inilah yang paling kecil gitu. Maka kesimpulannya adalah dengan menggunakan kriteria minimax regret, maka keputusan yang diambil adalah construct a small plan. Baik, kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu nomor 3. Dimana soal nomor 3 ini berkaitan dengan AHP atau Analytic Hierarchy Process, di mana AHP itu merupakan proses metode pengambilan keputusan dengan melakukan perbandingan berpasangan di antara pilihan yang ada. Seperti yang ketahui, di dalam soal ini terdapat 3 merek laptop yang tersedia, yaitu A, B, dan C. Kemudian manajer akan memilih komputer berdasarkan software yang dimiliki. Maaf sebelumnya salah ketik, di sini maksudnya software laptop tersebut. Yang ditanyakan dalam soal ini pun tentukan komputer mana atau laptop mana yang paling baik berdasarkan kualitas software yang dimiliki. Langsung kita di sini itu jadi A, B, dan C ini merupakan pilihan yang ada untuk pengerjaan AHP atau pengambilan keputusan. Yang mana yang paling baik itu terdapat 5 langkah yang harus kita lakukan untuk menemukan hasilnya. Di mana langkah-langkah tersebut memiliki 5 tahap. Tahapan-tahapannya seperti yang pertama adalah membuat matriks perbandingan. Lalu langkah yang kedua, membuat matriks normalisasi. Lalu langkah yang ketiga, menghitung konsistensi vektor atau bisa disingkat dengan CV. Menghitung CV. Oke, langkah yang keempat yaitu menghitung konsistensi indeks atau bisa disingkat CI. Ya, langkah terakhir, menghitung konsistensi rasio atau bisa disebut dengan CR. Oke, kita langsung masuk ke tahap pertama, di mana tahap pertama itu membuat matriks perbandingan. Di mana kita lihat di soal tersebut sudah ada angka-angka yang tersedia. Lalu di tahap pertama ini kita desimalkan menjadi seperti angka-angka di bawah ini. Kita desimalkan dulu yang 1B, 3, C, 9. 1/3 kita desimalkan menjadi 0,333. 1 kita desimalkan 1, 6 jadi 6. 1/9 desimalnya yaitu 0,1111. 1/6 desimalnya 0,1667 dan C untuk 1. Lalu kita akan menghitung jumlahnya. Lalu kita hitung jumlahkan angka-angka yang sudah ada dari kolom A itu berjumlah 1,444 dan lalu kita jumlahkan kolom B 3 tambah 1 tambah 0,1667 jadi 4,1667. Lalu kita jumlahkan kolom C berjumlah 16. Caranya pun sangat mudah, yaitu langsung saja menjumlahkan per kolom-kolomnya seperti ini. Sama seperti untuk yang A, B, dan C. Lalu kita masuk ke tahap kedua, yaitu tahap kedua matriks normalisasi. Untuk ini sangat mudah caranya teman-teman, di mana teman-teman bisa untuk mengisi bagian A itu dengan melihat pada tabel A pertama, yaitu 1 dibagi dengan jumlahnya yaitu 1,44. Dari tabel yang tahap pertama, 1 dibagi dengan 1,44 kita masukkan ke tabel di tahap kedua. Lalu kita temukan hasilnya yaitu 0,6923.
Lalu juga sama halnya untuk bagian B, di mana 0,333 ini kita bagi dengan 1,444. Lalu didapatkan hasil 0,23075. Lalu sama halnya untuk bagian yang C, juga sama dengan hasil yang kita dapatkan yaitu dari ini yaitu 0,7691. Oke, untuk bagian kolom B juga sama halnya yaitu 3 dibagi dengan 4,1667, maka didapatkan hasil yaitu 0,7199. Begitu juga selanjutnya didapatkan dengan hasil 0,2399. Lalu untuk bagian C-nya 4007. Lalu untuk bagian kolom C dibagi dengan 16, 9 dibagi 16, 6 dibagi 16, 1 dibagi dengan 16. Maka didapatkan hasil yaitu yang pertama 0,5625, lalu yang kedua 0,375, lalu yang terakhir ada 0,0625. Lalu setelah itu kita akan mencari rata-rata. Bagaimana untuk mencari rata-ratanya? Teman-teman bisa langsung dengan menjumlahkan semua baris A lalu dibagi dengan 3. Mengapa dibagi dengan 3? Karena ada 3 pilihan dari merek laptop tadi, yaitu A, B, dan C. Jadi kita jumlahkan 0,6923 ditambah 0,7199 ditambah dengan 0,5625, lalu hasilnya kita bagikan dengan 3 dan didapatkan hasil yaitu 0,6582. Sama halnya dengan yang seterusnya untuk yang bagian B, yaitu kita jumlahkan dari baris B 0,23075 sampai 0,375, lalu kita bagi 3 dan dapatkan hasil 0,2819. Dan juga sama dengan C, kita jumlahkan dan lalu dibagi 3 dengan hasil 0,0598. Sudah selesai tahap kedua, kita langsung masuk ke tahap ketiga, yaitu menghitung konsistensi vektor atau bisa disebut dengan menghitung CV. Untuk cara menghitung CV ini sendiri, teman-teman sekalian sudah mengetahui tabel yang pertama kita itu yaitu tabel matriks perbandingan. Lalu kita masukkan angka-angka yang terdapat pada tabel tersebut kecuali jumlah tidak usah dimasukkan. Jadi rumusnya CV itu adalah nilai pada tabel di tahap pertama, matriks perbandingan, kita masukkan dengan cara seperti matriks, yaitu dengan isinya yaitu 139. 139 0,333 1 6 0,1111 0,1667 dan 1. Lalu kita tutup kurung. Lalu setelah itu kita kalikan dengan hasil rata-rata yang sudah kita dapatkan pada tabel tahap kedua. Kita lihat di tabel tahap kedua yaitu 0,6582, 0,28,
lalu 0,0598. Jadi ini kita ibaratkan membuat perkalian dalam bentuk matriks ya teman-teman. Rumusnya pun tidak hanya sampai sini. Lalu ini kita akan bagi lagi dengan hasil rata-rata yang sudah kita dapatkan dari tabel tahap kedua. Kita masukkan angka-angka yang sama, yaitu 0,6582, 0,2819, lalu 0,0598. Setelah itu kita akan menghitung angka-angka ini dengan cara perkalian matriks pada umumnya. Teman-teman sembari mengingatkan kembali bagaimana cara menghitungnya. Di sini caranya yaitu yang pertama 1 yang angka base pertama itu 1 dikali dengan 0,6582, lalu dijumlah dengan 3 dikali 0,2819, lalu dijumlah dengan 9 dikali dengan 0,0598. Atau bisa seperti dengan ini, saya tuliskan caranya. 0,6582 ditambah 3 kali. Cara penghitungannya pun sama untuk yang selanjutnya, juga untuk 0,333 ini dikali dengan 0,6582, lalu ditambah 1 dikali 0,2819, ditambah 6 dikali 0,0598, dan seterusnya. Seperti perkalian matriks. Untuk itu, kita dapatkan hasil dari keseluruhan dari hasil perkalian matriks ini. Setelah teman-teman mendapatkan hasilnya, jangan lupa untuk dibagikan dengan yang bawahnya ya. Maka dapatkan hasil yaitu 3,1025, 3,0512, dan 3,0086. Ini merupakan hasil dari CV. Hasil dari CV saja, belum menyelesaikan perhitungan CV tersebut. Setelah hasil CV yang sudah didapatkan ini, teman-teman itu sendiri harus membagi hasil CV ini dengan 3. Kenapa dibagi dengan 3? Ya seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, karena ada 3 variabel yaitu A, B, dan C. Sehingga hasil ini kita sebut yaitu rata-rata CV sama dengan atau bisa disebut dengan lambda. Lalu kita bagi dengan 3. Di mana 3 yang sudah kita jumlahkan ini dibagi dengan 3 sama dengan hasilnya 3,0541. Maka hasil untuk CV sudah didapatkan. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap 4 atau step keempat, di mana step keempat ini kita akan menghitung konsistensi indeks atau bisa disebut dengan CI. Konsistensi indeks ini memiliki rumus yaitu CI sama dengan lambda dikurang N per N dikurang 1. Ini kita tinggal masukkan angka-angka yang sudah kita dapatkan, di mana angka lambda sendiri yaitu 3,0541, dan untuk N-nya sendiri merupakan jumlah pilihan yang ada yaitu 3, yaitu A, B, dan C. Lalu dibagi dengan 3 dikurang dengan 1. Maka didapatkan hasil yaitu 0,022705. Dan tahap keempat sampai sini sudah beres. Sudah kita dapatkan nilai CI-nya.
Lalu tahap selanjutnya yaitu merupakan tahap terakhir dari AHP, yaitu tahap kelima, di mana tahap kelima ini kita menghitung konsistensi rasio atau CR. Untuk menghitung CR ini, pertama kita tentukan dulu rumusnya, di mana rumus dari CR itu sendiri adalah CI per RI. CI yang sudah kita dapatkan di langkah keempat tadi, di mana kita dapatkan hasil yaitu 0,02705 dibagi dengan RI. RI itu apa sih? Pasti teman-teman bingung kan? RI itu sudah ada suatu ketetapan di dalam perhitungan AHP ini sendiri. RI adalah ketetapan yang sudah ditetapkan nilainya, sehingga kita hanya perlu mengikuti aturan atau dari ketetapan ini, di mana ada N, ada RI. Di sini kita buat jika N-nya itu 2, maka RI-nya itu 0. Jika N-nya 3, maka RI-nya adalah 0,58. Jika N-nya 4, maka RI-nya adalah 0,90. Dan jika N-nya 5, maka RI-nya adalah 1,12. Itu sudah merupakan ketetapan yang mutlak dan tidak bisa kita ganggu-gugat lagi. Di sini seperti yang kita ketahui adalah N kita itu adalah 3, maka RI yang kita akan gunakan yaitu 0,58 sebagai pembagi dari CI, 0,58. Oke, langsung aja kita bagi. Hasilnya yaitu adalah 0,0466. Ini adalah hasil dari CR. Lalu kita sudah masuk ke tahap yang paling terakhir yaitu kesimpulan. Maka di sini sudah ada ketetapan yang kita dapat dari hasil CR, di mana jika hasil CR itu lebih kecil dari 0,10 maka penilaiannya itu konsisten. Namun, jika CR lebih besar dari 0,10, maka harus ada data baru lagi yang kita tambahkan agar penilaian itu konsisten. Maka harus ada data baru. Nah, dari ketentuan yang sudah dibuat ini, maka jika penilaian itu konsisten, kita bisa mendapatkan hasil terbaiknya berdasarkan rata-rata tertinggi. Kita cari rata-rata tertinggi pada step keberapa, yaitu step kedua. Nah, kalau begitu kita lihat dulu untuk berdasarkan ketentuan ini, kita lihat lagi, kita flashback lagi ke rata-rata tertinggi di step kedua, yaitu pada bagian A. Kenapa pada bagian A? Karena rata-rata tertingginya yaitu 0,6582. Di sini kita dapatkan nilai rata-rata tertinggi dari step kedua yaitu pada laptop A. Oke. Setelah itu, setelah kita melihat rata-rata tertingginya pada bagian A, maka kesimpulan di sini CR yang kita punya sebesar 0,0466, yang mana ini pasti lebih kecil dari 0,10, yang mana artinya adalah penilaiannya yaitu konsisten dari hasil CR yang didapatkan. Jadi, karena konsisten, laptop paling baik berdasarkan software yaitu pada laptop A.
Kenapa laptop A? Karena pada step kedua, laptop A memiliki rata-rata tertinggi yang telah didapatkan, yaitu 0,6582 berdasarkan software, yaitu pada laptop A. Oke, next, ini materinya tentang waiting lines model MM1. Jadi di soal ini, Andika itu memiliki dan mengoperasikan toko popcorn caramel and a cup of Milo store di dekat Telkom University. Terus, Andika tuh dapat melayani rata-rata 15 pelanggan per jam, but he only gets 20 customer per hour. Terus Andika itu hires untuk menyelidiki situasi dan menentukan beberapa karakteristiknya. Setelah menyelidiki masalahnya, ternyata kita menemukan bahwa ini adalah MM1, model MM1. Terus apa yang harus kita temuin? Nah, yang pertama itu ditanya, what is the average number of customers or units in the system? Berarti berapa jumlah rata-rata pelanggan atau unit di dalam sistem. Terus tanya juga, what is the average time a customer spends in the system? Berapa lama rata-rata yang dihabiskan pelanggan untuk sistem. Terus yang C itu ditanya, what is the average number of customers in the queue? Berapa banyak pelanggan rata-rata di dalam antrian. Dan yang soal nomor D itu ditanya, what is the average time a customer spends waiting in the queue? Berapa lama rata-rata pelanggan menghabiskan waktu menghabiskan waktu di dalam antrian. Terus, what is the utilization factor for the system? Berapa tingkat pemanfaatan di sistem. Terus yang terakhir itu, what is the percent idle time in the system? Berapa persentase waktu di dalam sistem? Oke, kita lanjut aja. Nah, sebelum kita mengerjakan soal ini, kita tuh harus tahu dulu nih, mana itu lambda, mana itu mu. Jadi untuk lambda sendiri, lambda itu adalah jumlah rata-rata pelanggan yang datang per satuan waktu. Nah, di soal tadi, untuk jumlah rata-rata pelanggan yang datang per satuan waktu itu sebanyak 15. Terus mu. Nah, apa itu mu? Mu itu jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani. Jadi kalau untuk mu itu yang dilayani, kalau lambda itu pelanggan yang datang. Semuanya dalam satuan waktu. Terus langsung aja nih kita jawab soal yang A. Yang A tadi, dia nanya berapa jumlah rata-rata pelanggan di dalam sistem. Nah, untuk pelanggan itu disimbolin dengan L, di mana L itu jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan dalam sistem. Nah, rumusnya itu L sama dengan lambda per mu dikurang lambda. Nah, karena di sini tadi kita udah mengetahui tuh lambdanya berapa, mu-nya berapa, berarti tinggal dimasukin. Terus interpretasinya adalah berarti ada 3 customers in the system on the average. Terus lanjut ke nomor 2, ke soal yang B, pertanyaan yang B. Di B tadi ditanyain waktu yang diharapkan oleh pelanggan di dalam sistem, itu dilambangkan dengan W. Rumusnya lambda, ini bukan lambda ya, rumusnya itu W sama dengan 1 per mu dikurang lambda. Berarti kita masukin aja tuh 1 per mu-nya 20 dikurang lambda. Itu 15. Hasilnya itu 0,2. Nah, di sini tuh dalam satuan jam, tapi kalau di teori antrian itu dalam satuan menit. Jadi kita kaliin dulu 0,2 hours dijadiin ke menit, itu sebanyak 12 minutes. Jadi interpretasinya adalah there are 12 minutes that the average customer spends in this total system. Itu untuk yang B. Terus lanjut nih yang ke C. Yang di C tadi ditanya jumlah pelanggan yang diharapkan menunggu dalam sistem, itu dilambangkan dengan LQ.
Rumusnya adalah lambda kuadrat per mu dikali mu dikurang lambda. Masukin aja tuh lambda sama mu. Intinya di soal teori antrian kayak gini, kita harus mengetahui nih berapa lambda, berapa mu-nya. Jadi karena untuk menjawab seluruh soal itu rata-rata menggunakan lambda dan mu. Dan jangan sampai keliru juga untuk menentukan mana lambda, mana mu. Jadi kata kuncinya, kalau untuk lambda itu jumlah rata-rata pelanggan yang datang, sedangkan untuk mu itu, untuk yang mu itu adalah jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani. Oke, nah kita lanjut ke soal yang D. Soal D tadi ditanya ditanya waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama menunggu. Nah, itu dilambangkan dengan WQ. Rumusnya adalah lambda per mu dikali mu dikurang lambda. Tinggal kita masukin aja. Ini sama, kalau ditanya waktu, itu dihasilkan dalam bentuk menit. Jadi, karena ini dianya dalam satuan jam, jadi kita ubah ke menit. Dapatlah WQ-nya itu sebesar 0,15 hour. Nah, karena kita membutuhkan dalam satuan menit, berarti kita kaliin, dapatlah hasilnya 9 menit. 9 minutes that the average waiting time of a customers in the queue waiting service. Jadi ada 9 menit. Lanjut ke soal yang E. Yang soal E ini ditanya persentase tadi. Ditanya berapa persentase ya? Itu dilambangkan dengan E sama dengan lambda per mu. Karena ditanya persentase, kita berarti harus kaliin dengan 100%. Didapatlah yang E tadi 0,75, kita kaliin dengan 100%, maka didapatlah 75% of the time that Andika is busy for waiting the customers. Terus ke soal yang terakhir, itu soal yang F, itu ditanya probabilitas ya. Berapa probabilitas waktu di dalam sistem, probabilitas customer di dalam sistem itu dirumusi dengan IO. Rumusnya adalah 1 dikurang I dikurang E sama dengan, karena E tadi udah kita cari, dapatlah tadi 0,75, berarti 1 dikurang 0,75, dapatlah hasilnya 0,25. Karena ini probabilitas, biasanya dalam bentuk persen, jadi harus kita kaliin dengan 100%. Maka didapatlah hasilnya 25%. Atau langsung aja nih, 1 dikurang 100% dikurang 75% sisa dari si ini tadi. Dapatlah hasilnya 25% is probability that there are no customer in the system. Lanjut, ini soal nomor 5, itu materinya tentang pohon decision analysis, yaitu pohon keputusan atau decision tree. Di soal ini bahwa Farhan adalah pemilik tanah di sekitar kampus Tagyu. Ia berencana untuk membangun kos-kosan di tanah tersebut, namun Farhan kebingungan akan sebesar apa kos-kosan yang akan dibangunnya. Farhan memiliki pilihan untuk membangun kos-kosan, yaitu 6 kamar, 12 kamar, atau 18 kamar. Terus, berikut adalah estimasi keuntungan yang akan diperoleh Farhan pada setiap pilihannya. Peluang terjadinya kondisi pasar positif adalah 40%, pasar biasa itu 35%, sedangkan pasar negatif 25%. Pilihan terbaik yang mana yang harus dipilih oleh Farhan? Buatlah dalam bentuk pohon keputusan. Nah, sebelum dalam kita membuat pohon keputusan itu kita buat dulu modelnya kayak gini. Di sini kan Farhan itu memiliki pilihan untuk membangun kos-kosan sebanyak 6 kamar, 12 kamar, atau 18 kamar. Nah, ini ada 6 kamar, 12 kamar, sama 18 kamar. Terus, peluang terjadinya kondisi pasar positif, ada pasar biasa, ada pasar negatif, itu merupakan peluangnya. Ya, jadi kita buat di sini positif, biasa, negatif. Terus, tadi ini udah dari soalnya ya. Nah, di sini tuh disebutin bahwa kalau Farhan itu membangun kos-kosan 6 kamar, dia akan mendapatkan profit ini dalam satuan juta
Apabila keadaan kondisi pasarnya itu positif, maka dia akan mendapatkan 70 juta. Tapi kalau dianya kondisi pasarnya biasa-biasa aja, itu mendapatkan 40 juta. Dan apabila kondisi pasarnya negatif, maka Farhan akan mendapatkan kerugian sebesar 50 juta. Begitupun dengan kos 12 kamar sampai kos 18 kamar. Kalau dianya positif dan biasa, untungnya si Farhan masih mendapatkan untung, sedangkan kalau keadaan pasar negatif itu Farhan bakal mendapatkan kerugian. Langsung aja. Nah, ini untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus tahu dulu nih, mana note-nya, mana even note-nya. Nah, jadi ini udah ada gambarnya. Jadi untuk note itu merupakan alternatif, atau bisa disebut juga note atau tindakan, atau juga bisa pengambil keputusan. Nah, tadi kan ada totalnya itu 18 kamar ya. Keputusan yang diambil Farhan itu totalnya, itu belum tahu kan yang mana. Nah, ini nanti diisi terakhir, tapi kita harus tetap buat dulu nih kotak. Setelah itu kita harus membuat even note. Even note itu dilambangkan dengan yang bulat-bulat ini. Even note itu, nah kalau ada even note ini, itu nanti bakal ada ranting bercabang kayak gini. Itu tuh untuk memberi informasi mengenai peluang. Tadi kan di soal bahwa estimasi kan perkiraan atau peluang itu. Kalau untuk keadaan positif itu di 6 kamar itu 40%, di biasa itu 30%, dan di negatif itu 25%. Begitupun juga yang 12 kamar sama 18 kamar. Kita tulis dulu nih. Nah, terus kita masukin untuk yang keadaan pasar positif itu kan 40%. Terus sebesar 70 juta. Tadi kan dalam satuan 70 juta. Maksudnya dalam satuan juta. Terus kita masukin nih untuk setiap keadaan pasar sama estimasi harganya. Kalau di 6 kamar itu kalau keadaan positif biayanya 40%, dikali dengan 70 juta. Begitupun untuk yang 12 kamar sampai 18 kamar. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, ini 40% dikali 70 juta dapatlah 28 juta. Untuk yang 6 kamar udah dihasilin 28 juta, 14 juta, minus 12 juta 500 ribu. Begitupun juga yang 12 kamar kita kaliin juga dengan harga yang udah ada dalam tabel tadi. Estimasi perkiraan kondisi pasar dikali dengan estimasi harga tadi yang dalam satuan juta. Terus kita kalikan semuanya, baik yang 6 kamar, 12 kamar maupun 18 kamar. Nah, setelah itu kita jumlahin nih setiap even notes-nya tadi. Kita jumlahin hasilnya. Di sini setelah kita jumlahin bahwa 28 juta ditambah 14 juta dikurang 12 juta 500 ribu, hasilnya adalah 29 juta 500 ribu. Nah, jadinya sebenarnya ini tuh dikerjain, hasil ini tuh didapat setelah kita menjumlahkan seluruh probabilitas tadi. Begitupun dengan 12 kamar. Setelah kita jumlahkan 56 juta ditambah 35 juta dikurang 30 juta, hasilnya adalah 61 juta. Terus yang 18 kamar itu kita jumlahin juga 84 juta ditambah 56 juta dikurang 45 juta, itu hasilnya 95 juta. Atau kita menggunakan rumus IMV. Kalau pakai IMV, rumusnya kayak gini. IMV note 6 kamar itu tinggal IMV itu udah hasil akhirnya. IMV itu udah kita kaliin sama probabilitasnya. Jadi tinggal jumlahin aja seluruh hasil akhirnya. IMV pasar positif, karena di sini itu ada tiga kondisi ya, berarti IMV pasar positif, pasar biasa, dan pasar negatif. Nah, ini tuh untuk IMV itu udah dikaliin sama probabilitasnya tadi. Berarti kalau pakai rumus seperti ini, tinggal ditambah, kalau dia-nya minus berarti dikurang. Nah, setelah itu kita udah dapat nih hasilnya. Kalau Farhan membangun kos-kosan 6 kamar, itu dia-nya mendapatkan keuntungan sebesar 29.500.000.
Kalau Farhan membangun kos-kosan sebanyak 12 kamar, itu mendapatkan keuntungan sebesar 61 juta. Dan kalau Farhan membangun kos-kosan 18 kamar, maka dia akan mendapatkan 95 juta. Nah, maka dari itu berarti seharusnya keputusannya adalah Farhan harus membangun kos-kosan dengan 18 kamar, sehingga dia kemungkinan akan mendapatkan keuntungan sebesar 95 juta. Nah, karena keputusannya tadi itu 18 kamar, maka baru kita bisa isi yang kotak ini tadi, atau yang si note. Note itu adalah keputusan, berarti keputusannya adalah 18 kamar. Sekian untuk soal metode kuantitatif. Terima kasih.